Di dalam kitab Kisah Rasul itu dikatakan bahwa di Antioquia orang-orang itu pertama kali disebut Kristen, gitu ya. Silakan nanti dibaca di Kisah Rasul 11 ayat 26. Pertanyaan saya adalah, Anda Kristen atau Katolik? Enggak, masalah kurang imannya. Katolik yakin? Oh, sebagian enggak ya? Pertanyaannya, kalau Anda yakin kita Katolik, dasarnya apa? Tidak tahu ya. Orang Katolik, padahal di selingkuhan di YouTube banyak sekali kan ya. Abad kedua, sekitar awal abad kedua, seorang tokoh bernama Ignatius dari Antioquia itu mengajarkan kepada kita bahwa orang inilah pertama kali seorang muslim yang menamakan istilah Katolik saja. Jadi Katolik itu pertama kali tidak ditulis di dalam teks kitab suci, namun tertulis di dalam ajaran Ignatius dari Antioquia abad kedua. Dan ciri khas kekatolikan harus ada dua, satu harus hierarki, taat kepada hierarki, dan kedua harus ada spiritualitasnya. Dan salah satu spiritual yang kita nyanyikan tadi itu adalah bentuk spiritual kita ya. Dan sisi lain bahwa gereja Katolik juga sangat mengadopsi kultur budaya, maka ada istilahnya tradisi suci. Pertanyaan kita bahwa hari ini kan kita belajar tentang tradisi Yesus menyembuhkan, tetapi dalam konteks hari Sabat, gitu kan kira-kira gitu. Ya mungkin kita akan mengkritik banyak Allah dan sebagainya, tapi pertanyaan kita, mungkin kita menghidupi juga. Bapak Ibu pernah pergi melayat ya? Di dalam tradisi Chinese itu, kenapa ketika Anda melayat tidak boleh ngasih amplop warna merah? Kenapa tidak amplop tapi pekpol? Kenapa? Ya. Loh, padahal di dalam amplop putih dalamnya merah, ya kan? Harusnya nggak boleh juga, ya kan? Loh iya tahu, iya kan ya? Kok yang dalamnya merah boleh, warnanya nggak boleh? Tanda kedukaan. Jadi ini adatnya kan ya, sama dengan orang Farisi itu. Anda butuh amplopnya atau dalamnya? Dalamnya. Nah, gitu ya. Tetapi coba, sekali-sekali coba tes dulu. Masa yang dimaki-maki ya? Kenapa? Budaya seperti ini. Yesus pun pada saat itu juga sama. Sekarang pertanyaan kita berikutnya, kebetulan hari ini kita ini masih dalam indulgensi gitu ya. Apa sih indulgensi? Saya tahu juga, pokoknya nggak tahunya. Indulgensi adalah penghapusan hukuman, bukan dosa ya. Penghapusan hukuman terhadap apa yang apa dalam pengakuan dosa itu gitu. Contohnya begini, Bapak Ibu mengaku dosa. Terus karena dosanya besar, suruh jalan dari sini dan mogot sampai ke rumah, umpamanya sampai Rosari, umpamanya biar logikanya kamu diterima. Karena Anda dapat indulgensi, maka Anda tidak usah menjalani hukuman. Itu namanya indulgensi. Saya jawabnya. Kalau dosa itu urusannya Allah, gitu. Kita hanya mengatakan itu. Bagaimana dengan orang yang meninggal? Yang meninggal juga demikian, bahwa kita memohonkan karunia Allah supaya saudara-saudara kita mendapatkan mahkota kebahagiaan. Maka menjadi pertanyaan berikut lagi, boleh nggak orang Katolik dikremasi? Dasarnya apa? Orang limanya. Silakan Anda baca dokumennya Paulus, namanya Ad Resurgendum Cum Christo. Teks itu mengatakan bahwa Gereja Katolik mengizinkan asal bahwa orang yang sudah dikremasikan jangan abunya dibagi-bagikan, anak pertama dapat kepalanya, anak kedua masih dalam satu-satuan utuh, walaupun sudah jadi abu gitu, rahasia. Maka kalau diuji
disimpan yang rapi. Kalau mau disimpan di kolonium silakan, kalau mau dilarung ya tutup dalam, jangan dibagi-bagikan, karena walaupun sudah esensinya adalah satu kesatuan insani manusia, itu kira-kira gitu sederhananya gitu. Arti sayang dengan saya, tidak sayang dengan mas saya, tidak tetap satu kesatuan. Tapi kenapa kita selalu mendoakan 40 hari, 10 hari, apalagi hari-hari itu 100 hari dan sebagainya? Itu tradisi juga, karena gereja setiap hari mendoakan itu, ya kan ya. Kadang-kadang memikirnya gini, dalam gereja kan mengatakan kebangkitan badan itu apa, gitu kan ya, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Apakah saudara-saudara kita yang sudah dikremasi, yang sudah dikuburkan, itu akan bangkit badannya? Aku nggak lari semua nanti, jangan ya, jangan ya. Coba aku coba kan. Lalu apa yang maksud dengan kebangkitan badan? Bahkan kadang-kadang sering kali Bapak Ibu menurut tradisi lagi, kalau 7 hari itu di kamar tidurnya sampingnya masih dikasih roti, kopi. Loh, apa kalau mati kalau dikasih kopi, ya kan ya? Yang dikasih kopi itu yang mendoakan itu ya, benar Bapak itu ya. Dan yang udah mati kalau dikasih kopi kan ya, itu tradisi lagi kan ya. Katanya kalau 7 hari itu arwahnya masih sekeliling, masih meliling. 40 hari sudah ketemu teman-temannya chatting. 100 hari sudah mulai ke mall sini, ikut bukan waktu manusia yang menentukan, tapi kualitas hidup kita ketika di dunia ini, gitu Bapak Ibu. Kira-kira itu. Jadi kebangkitan badan itu apa? Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ini pemikiran Santo Paulus kepada umat di Korintus. Bapak Ibu pernah lihat mangga ya? Biji mangga itu kalau ditanam itu tumbuh biji mangga atau tumbuh tumbuhan baru? Itulah yang disebut dengan kebangkitan badan. Manusia tidak lagi mengenakan fisiknya, mengenakan kehidupan baru. Ya dalam bahasa yang Santo Paulus, corpo gloriosum, keren ya, badan kemuliaan gitu, kira-kira gitu. Dan badan kemuliaan itu kapan dikenakan oleh manusia? Ya saat Anda ketika hidupnya ada dalam situasi kebaikan. Nah kalau Anda menanam di tempat yang gersang sama yang subur, cepat tumbuh mana? Nah Anda hidupnya subur atau tidak? Sekarang saya tanyakan, kalau Anda hidupnya subur, orang Katolik itu satu hari doa berapa kali? Orang nanti meneh berapa kali? Tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 124. Apa itu? Ini aku sih pasti nggak ngerti ya, Katolik ya. Ini orang Katolik tidak tahu kitab suci, kadang-kadang kalau mati dikasih kitab suci. Itu apa itu? Aku baca, kalau udah mati aku baca. Mari masih kita itu baca kita di dalam Mazmur 119 ayat 160 dikatakan bahwa kita itu berdoa harus 7 kali 1 hari, bukan doa makan. Doa makan 6 kali kan ya, 3 kali kan ya udah, doa makan Bapak Ibu 7 kali. Bahkan ajaran abad kedua yang kita kenal dengan Didache, abad kedua, kita itu diharuskan setiap Rabu dan Jumat itu berpuasa. Ada berpuasa? Baru tahu itu benar itu mudah saya yang benar itu harus tradisi gereja Bapak Ibu setiap Rabu dan Jumat. Lalu bagaimana berpuasanya gitu tanyanya. Ada yang macam-macam penafsiran, padahal ajaran abad awal itu sangat sederhana. Para rasul mengajarkan tidak makan dan tidak minum sampai setengah. Itu aja sederhana. Saya siapa berbeda? Itu ajaran gereja. Kalau dalam hukum gereja yang kita kenal kanon hukum gereja KHK, kita hukum kanon dalam kanon 919 dijelaskan setiap Anda mau misa tidak boleh makan dan tidak boleh minum minimal 1 jam sebelumnya, kecuali air putih semata atau obat-obatan. Ini itu aja ajarannya. Anda melakukan itu? Bagus. Ada yang bertanya, merokok beri nggak? Oh itu obat berarti, obat.
menyupai bait Allah ya, nomor 10. Janganlah, 1 jam aja masa nggak kuatin kan ya. Nah itu cara-cara bagaimana kita menyuburkan iman kita pada saat kita nanti dipanggil sudah siap mengkarya itu, kira-kira itu. Nah yang bisa menilai Anda sendiri, kira-kira itu. Apakah Anda sudah siap dipanggil Tuhan? Kalau dalam bahasanya keren itu, Hodiemihi keras tipi. Hari ini giliranku, besok giliranmu. Jadi kalau Bapak Ibu melayat di peti mati, tangannya begini ada rosario, dia mengatakan besok giliranmu. Jadi siap-siap saja ya. Sekarang dia besok giliranmu tanpa bisa ditolak ya kan ya Bapak Ibu. Kita siap? Lupas paham. Maka kalau belum siap, mari kita berbuat baik, menyiapkan tanah spiritualitas kita menjadi subur. Jadi ketika kita ada restriction di dalam mulut, itu kita dalam situasi yang siap sedia gitu. Susah Bapak Ibu. Dalam konteks ini gereja selalu memperingati, bahkan setiap hari mendoakan, setiap kali misa itu ada unsur mendoakan Allah. Mungkin mari kita doakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Hari ini kita mendoakan, besok didoakan. Nah itu, sebelum didoakan jangan lupa berdoa. Gitu kira-kira. Hidup spiritualitas kita harus kita bangun dengan baik. Hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak bisa melepaskan tradisi, tapi tradisi jangan sampai mematikan hati nurani. Mencuri itu dosa ya? Dosa. Selalu dosa kalau enggak ya. Kalau aku mencuri hatimu, tadi mencuri dosa. Jadi kalau mencuri dosa itu harus lihat objeknya gitu loh, Ibu. Objeknya apa dulu gitu. Kalau anak kecil datang tiba-tiba mengambil mainan Anda, dia nggak tahu ya anak kecilnya kan ya, dosa nggak? Nah itu maka ini pelajaran 1 semester. Nanti lagi. Baik, perkenalkan saya sebelum pertama kali juga di tempat ini. Saya Romo Jatmiko, saya tugas di KPI baru 2 bulan. Sebelumnya saya mengajar para calon-calon Romo, sekarang mengajar ibu di sini. Nama saya Jatmiko, itu berian orang tua saya pastinya ya kan ya. Tak pikir-pikir kenapa nama Jatmiko sehingga saya jadi Romo, ternyata ada maknanya. Jatmiko itu singkatan Jatmiko, jarang tidur mikirin kolektor gitu. Saya tidak mikirin kolektor, saya ditaruh seminari. Maka hidup saya 20 tahun jadi imam, 17 tahunnya di seminari terus kan, mendidik calon-calon imam dalam nanti Mbak Nia akan menjelaskan apa itu seminari. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari dalam hari ini kita selalu mendoakan saudara kita yang dalam, pupuklah rohani kita, spiritualitas kita dengan doa, puasa dan amal dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Amin.